guys, Shalom. Perkenalkan nama saya Cecilia Ruth Erika dari kelas AKT 23A dengan INPM 23412045. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu belum apa sih analisis laporan keuangan? Baiklah, simak video saya berikut untuk mengetahui mengenai analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan adalah proses mengevaluasi laporan keuangan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan data laporan keuangan menjadi komponen menelaah setiap komponen dan mempelajari hubungan antar komponen tersebut. Nah, tujuan analisis laporan keuangan itu yang pertama, mengetahui prospek atau perkembangan pada perusahaan. Yang kedua, dijadikan bahan pertimbangan para investor untuk melakukan investasi pada perusahaan. Lalu yang ketiga, memberikan informasi terkait kemampuan perusahaan dalam melunasi semua hutang sekaligus dengan bunganya, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu yang keempat, dijadikan pedoman bagi pemerintah untuk menentukan beberapa besar nilai pajak yang wajib dibayar perusahaan. Lalu yang terakhir, menjadi pedoman dalam mengambil strategi atau kebijakan pada sebuah perusahaan. Nah, ada pun beberapa metode analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal, yaitu membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode atau saat sehingga dapat diketahui perkembangannya. Analisis ini juga dikenal sebagai analisis tren. Lalu yang kedua ada analisis vertikal, yaitu membandingkan hubungan antara pos 1 dengan yang lainnya dalam laporan keuangan tunggal. Analisis ini bersifat statis atau tetap karena hanya menggunakan laporan keuangan di satu periode. Lalu ada analisis common size. Ini menyajikan data dalam bentuk persentase yang dapat mempermudah analisis antar perusahaan atau antar waktu dalam perusahaan yang sama. Lalu ada analisis presentasi perubahan, yaitu menunjukkan perkembangan data dari satu periode ke periode lainnya dalam bentuk presentase. Lalu ada analisis industri, yaitu menganalisa dan memahami perbandingan antar perusahaan sebuah industri. Lalu ada analisa rasio keuangan, digunakan untuk mengetahui hubungan dari pos-pos tertentu yang ada pada neraca atau laporan laba rugi. Lalu yang terakhir ada analisis time series and forecasting, yaitu membandingkan data keuangan pada periode tertentu untuk memproyeksikan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Tapi, selain itu ada beberapa metode analisis laporan keuangan lainnya, seperti analisis sumber dan modal kerja, lalu ada analisis perubahan laba kotor, lalu ada analisis sumber dan penggunaan kas, lalu ada analisis break-even, dan teknik analisis pertumbuhan. Lalu yang ketiga ada analisis common size, menyajikan data dalam bentuk. Lalu ada analisis laporan keuangan dapat membantu dalam mengetahui kondisi keuangan perusahaan seperti harta, kewajiban, modal, dan hasil usaha. Yang kedua ada mengetahui kinerja bisnis. Yang ketiga memproyeksi masa depan perusahaan, dan yang terakhir mengambil keputusan strategis. Nah, adapun jenis laporan keuangan yang dapat dianalisis. Yang pertama, neraca. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan perubahan posisi keuangan atau arus kas. Yang terakhir ada laporan perubahan modal. Nah, selanjutnya ada prosedur dalam melakukan analisis laporan keuangan. Yang pertama,
kita harus memahami latar belakang data perusahaan. Lalu yang kedua, kita memahami situasi yang mempengaruhi perusahaan. Lalu yang ketiga, mempelajari laporan dengan menyeluruh. Dan yang terakhir, menganalisis laporan keuangan. Demikian dari video penjelasan sedikit dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Mungkin ada kesalahan dalam video penjelasan saya. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan shalom.